Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya membahas tentang 3D Frame Structure Analysis by Direct Step Test Method atau analisis struktur portal 3 dimensi menggunakan metode kekakuan langsung atau yang teman-teman kenal dengan metode matriks. Jika channel ini bermanfaat, silahkan like and share dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Mengawali diskusi kita pada pembahasan analisis struktur portal 3 dimensi ini, dalam metode kekakuan langsung, langkah pertama yang dilakukan adalah penetapan sumbu lokal dan sumbu global. Sumbu global adalah sumbu referensi, acuan dari seluruh elemen-elemen yang ada, dan sumbu lokal adalah sumbu yang mengikuti orientasi atau arah dari elemen tersebut. Di sini juga kita akan mengetahui bahwa pada elemen portal 3 dimensi terdapat beberapa parameter sebagai berikut, yaitu modulus elastisitas E, modulus geser G, luas tampang A, momen inersia I, momen inersia torsi adalah J, dan panjang elemen adalah L. Berikutnya adalah menyusun elemen matriks kekakuan portal 3 dimensi ya, yang terdiri dari parameter kekakuan rangka, kekakuan balok ya, dan kekakuan portal 2 dimensi serta tambahan kekakuan puntir yaitu modulus geser G dan momen torsi J dan panjang elemen. Sehingga ukuran matriks kita adalah 12 kali 12. Langkah selanjutnya kita akan menyusun elemen matriks transformasi 3 dimensi dari sistem struktur portal 3 dimensi. Hal ini disebabkan karena elemen-elemen penyusun belum tentu berada dalam satu sistem koordinat yang sama, yaitu sistem koordinat global. Oleh sebab itu, maka diperlukanlah matriks transformasi 3 dimensi ini. Nah, adapun orde atau ukuran daripada matriks transformasi 3D adalah 12 kali 12, di mana variabelnya terdiri dari 0 dan 1 ya, bisa juga negatif 1 tergantung orientasi dari sumbu koordinat lokal dan sumbu koordinat globalnya. Nah, di sini yang penting diketahui adalah bahwa matriks yang berukuran 12 kali 12 terdiri dari matriks R yang berukuran 3 kali 3 yang mengacu pada masing-masing sumbu utama dari setiap referensi sistem koordinat lokal. Dengan demikian, maka kita akan memiliki ukuran matriks transformasi 3 dimensi sebanyak 12 kali 12 dan parameter C merupakan elemen dari cosinus dan sinus ya terhadap orientasi dari sistem koordinat lokal terhadap sistem koordinat global. Selanjutnya, untuk mengubah menjadi matriks kekakuan elemen global, kita cukup menggalikan matriks transformasi elemen transpos yang sudah kita dapatkan barusan dengan matriks kekakuan lokal elemennya dan menggalikan kembali dengan matriks transformasi elemen yang sudah tersaji tersebut. Langkah berikutnya adalah menentukan elemen vektor beban, dan kita ketahui bahwa pada metode kekakuan langsung seluruh elemen vektor beban diketahui. Dan di sini kita bisa lihat pemanfaatan dari joint load equivalent mengubah gaya yang bekerja di tengah bentang menjadi gaya yang bekerja di ujung-ujung atau di masing-masing nodal dengan menggunakan prinsip joint load equivalent. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga adalah menyusun persamaan kesetimbangan atau yang dikenal dengan equilibrium equation, yaitu vektor gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan vektor displacement. Matriks kekakuan yang ada di sini merupakan matriks kekakuan gabungan atau overall stiffness matrix yang ukuran matriksnya mengikuti degree of freedom dan jumlah nodal yang ada. Misal pada sistem portal terdiri dari 8 nodal, maka kita akan punya ukuran matriks sebanyak 48 kali 48, yaitu masing-masing nodal ada 6 degree of freedom dikalikan dengan 8 yaitu 48. Berarti ukuran matriksnya adalah 48 kali 48. Kemudian untuk menentukan elemen vektor perpindahan atau displacement vektor elemen, kita cukup menginverskan matriks kekakuan yang tentu saja telah di-arrangement dengan memperhatikan kondisi batas atau jenis perletakannya, kemudian mengkalikannya dengan elemen vektor gaya. Nah, di sini elemen vektor gaya, jika kita lihat pada term sebelah kiri, maka elemen vektor gaya yang telah diketahui atau gaya-gaya yang bekerja kita letakkan di ruas sebelah atas,
Sedangkan untuk elemen vektor displacement yang kita cari juga kita letakkan di ruas batas atas. Sementara untuk matriks kekakuannya, kita akan mengikuti urutan sebagaimana yang terdapat di urutan elemen vektor displacement-nya. Selanjutnya, untuk menentukan reaksi tumpuan, kita cukup menggalikan matriks kekakuan dengan elemen vektor displacement yang telah kita peroleh dari langkah sebelumnya. Nah, di sini penting kita ketahui bahwa reaksi tumpuan adalah elemen-elemen vektor gaya yang belum diketahui. Kemudian, untuk menyusun matriks kekakuan, maka kita mengikuti panduan sebagai berikut. Untuk kolom, penomoran kolom mengikuti penomoran baris pada vektor displacement. Sementara penomoran baris itu mengikuti penomoran pada baris elemen vektor reaksi tumpuan. Berikutnya kita akan menghitung elemen vektor gaya-gaya dalam, di mana gaya-gaya dalam dicari atau ditentukan dengan cara menggalikan matriks transformasi elemen dengan matriks kekakuan global elemen dan elemen vektor displacement yang bersesuaian dengan elemen yang kita cari gaya-gaya dalamnya. Pada sistem portal 3 dimensi, gaya dalam itu terdiri dari gaya normal ya untuk 3 arah ya, UV dan W, kemudian gaya lintang ya dan juga gaya lintang arah Z. Kemudian momen lentur untuk masing-masing arah yaitu X, Y, dan Z. Berikutnya, untuk memudahkan pemahaman kita diberikan contoh sistem struktur portal 3 dimensi sebagai berikut, di mana elemen penyusun sistem struktur portal ini adalah profil baja W36 kali 135 untuk balok dan W40 kali 149. Nah, parameternya seperti A, luas tampang, momen inersia, dan lain sebagainya itu ditentukan berdasarkan tabel dari profil tersebut dari yang bersumber pada referensi SAP 2000 ya. Salah satu program yang berbasis finite element untuk menghitung analisis struktur. Kemudian untuk material bajanya kita tentukan sendiri yaitu BJ37 ya, di mana FY-nya atau tegangan leleh 240 MPa dan tegangan ultimate-nya FU 370 MPa. Kemudian modulus elastisitas baja 200.000 MPa, Poisson rasionya kita pilih 0,3 sehingga otomatis akan menghitung nilai modulus geser G 76923,08 MPa diperoleh dari modulus elastisitas dibagi 2 kali 1 dikurang Poisson rasio. Langkah pertama adalah menyusun sistem koordinat lokal pada masing-masing elemen balok ya, di mana di sini elemen 1 tidak terdapat perbedaan antara sistem koordinat lokal dan sistem koordinat globalnya. Namun pada elemen 2, 3, dan 4 itu terdapat perbedaan orientasi. Kenapa demikian? Karena kita mengukur sumbu X-nya, orientasi sumbu X-nya dari nodal terkecil ke nodal terbesar. Contoh elemen 2 ya, di mana nodal 2 ada di paling ujung mendekati pengamat, kemudian nodal 3-nya di ujung yang lainnya, sehingga orientasi sumbu X-nya dari 2 ke 3. Begitu juga elemen 3, meskipun sama dengan elemen 1 ya, tetapi orientasinya berbeda karena dari nodal 3 ke 4, sehingga X-nya berlawanan arah dengan X yang terdapat pada elemen 1. Selanjutnya kita akan menyusun matriks kekakuan elemen lokal ya dengan menggunakan formulasi yang tersedia. Analog terhadap elemen balok ya, pada elemen kolom juga demikian kita menyusun sistem koordinat lokalnya dari nodal terkecil ke nodal terbesar. Karena nodal-nodal terkecil berada di atas, maka sumbu X-nya orientasinya akan menuju ke bawah. Contoh pada elemen kolom elemen nomor 5, di mana nodal 1 terletak di atas ya, kemudian nodal 5-nya terletak di bawah. Nah, berikutnya kita akan menyusun elemen matrik kolom sesuai dengan luas properti materialnya, momen inersia, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan menyusun elemen matriks transformasi 3D untuk elemen 2 dan elemen 4. Dan kita ketahui bahwa sistem koordinat lokalnya berbeda ya dengan sistem koordinat globalnya. Sebagai salah satu contoh, sumbu X pada koordinat lokal sama dengan sumbu Y pada sistem koordinat global. Nah, didapatkan dulu submatrik ya, submatrik dari elemen matriks transformasi secara keseluruhan, yaitu 010 min 1 00 001 berukuran 3 kali 3. Nah, di sini berturut-turut jika kita bandingkan untuk sumbu X lokal, jika di refer kepada sumbu X global itu adalah
saling tegak lurus 90 derajat, yaitu cos 90 sama dengan 0, ya kan? Sedangkan sumbu X lokal terhadap sumbu Y satu arah, maka nilainya adalah cos 0 sama dengan 1. Begitu juga sumbu X lokal terhadap sumbu Z global, dia saling tegak lurus. Nah, analog terhadap elemen matriks R pada baris kedua dan ketiga. Selanjutnya disusun ke dalam matriks transformasi elemen 2 dan elemen 4. Begitu juga untuk elemen 3. Notabene meskipun bentuknya sama dengan elemen 1, tetapi sistem koordinat lokalnya berbeda dengan sistem koordinat lokal elemen 1 ya. Dikarenakan kita melihat bahwa sistem koordinat lokal untuk arah X itu pada elemen 3 sama dengan negatif arah X ya, negatif X dari sistem koordinat global. Oleh sebab itu, untuk elemen matriks R-nya yang berukuran 3 kali 3, untuk sumbu X itu adalah min 1, 0, 0, karena X yang di lokal itu berlawanan arah dengan X yang di global. Selanjutnya, begitu juga Y yang di lokal juga berlawanan arah dengan Y yang di global, meskipun sudutnya adalah 0 derajat karena nilainya 1. Berbeda halnya dengan matriks transformasi 3D untuk elemen kolom berturut-turut elemen 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini kita lihat bahwa sumbu X pada sistem koordinat lokal itu adalah arah yang sebaliknya atau arah kebalikan dari sumbu Z pada sistem koordinat global. Nah, di sini kita lihat untuk elemen matriks R-nya berturut-turut pada baris pertama 0, 0, min 1. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk X terhadap sumbu X adalah saling tegak lurus. Jadi X pada sistem koordinat lokal terhadap X pada sistem koordinat global tegak lurus. Dan juga X yang simbol lokalnya terhadap sumbu Y global adalah tegak lurus. Hanya X terhadap Z, ya, X lokal terhadap Z global itu adalah 0 derajat, tetapi arahnya berbeda, yaitu negatif 1. Analog terhadap baris kedua dan baris ketiga. Selanjutnya kita akan menyusun matriks T untuk elemen 5, 6, 7, 8 yang berukuran 12 kali 12. Selanjutnya kita akan menyusun matriks kekakuan untuk elemen balok 2 dan 4 ya, sebagai dalam sistem koordinat global. Dengan cara mengkalikan matriks transformasi elemennya, kemudian kita terampuskan dengan matriks kekakuan lokal elemen 2 dan 4, dan mengkalikan kembali dengan matriks transformasi elemen 2 dan 4. Elemen matriks kekakuan global elemen 3 itu diperoleh dari mengkalikan matriks transformasi elemen 3 yang kita transpuskan terlebih dahulu dengan matriks kekakuan lokalnya dan mengkalikan kembali dengan matriks transformasi elemen 3. Sedangkan untuk elemen balok yang satu, karena sistem koordinat lokal dan globalnya sama, maka matriks kekakuan global elemen 1 adalah sama dengan matriks kekakuan lokalnya. Begitu juga dengan elemen kolom ya, berturut-turut elemen 5, 6, 7, dan 8. Matriks kekakuan elemen globalnya juga didapatkan dengan cara mengkalikan matriks transformasi elemen 5, 6, 7, 8 yang kita transpuskan dengan matriks kekakuan lokalnya dan mengkalikan kembali dengan matriks transformasi masing-masing dari elemen 5, 6, 7, dan 8. Sehingga kita dapatkan matriks kekakuan global berukuran 12 kali 12. Tentu saja matriks ini adalah matriks simetris. Ya. Tahapan berikutnya adalah menyusun elemen vektor beban. Pada contoh ini kita mendapatkan bahwa beban yang bekerja adalah uniform load sepanjang elemen balok, elemen 1 dan elemen 3, ya, yaitu sebesar 20 Newton per milimeter. Nah, di sini untuk beban terbagi merata, ya, kita menggunakan joint load equivalent cukup dengan yang pertama adalah mengubahnya sebagai beban nodal pada masing-masing nodal ya, untuk elemen 1 dengan 2 dan untuk elemen 3 adalah 3 dan 4, yaitu QL per 2. Tandanya negatif karena ke bawah. Kemudian tentu saja pada masing-masing ujungnya ada tambahan momen sebesar QL kuadrat per 12. Nah, ini harus konsisten. Apabila kita menggunakan pada sisi kiri adalah positif, maka sisi kanan kita berikan tanda negatif. Berikut adalah tampilan matriks kekakuan overall atau keseluruhan atau gabungan, di mana telah kita hilangkan
displacement yang terjadi pada nodal 5, 6, 7, dan 8 karena tumpuannya adalah tumpuan jepit, di mana tumpuan jepit tidak terjadi perpindahan, baik perpindahan translasi ataupun rotasi. Sehingga semula matrik yang berukuran 48 kali 48 sekarang menjadi berukuran 24 kali 24. Langkah berikutnya adalah menyusun persamaan keseimbangan. Pada ruas kiri adalah elemen vektor yang terdiri dari vektor beban-beban yang bekerja, yaitu sebanyak 24 kali 1. Ya, ordernya berukuran 24 kali 1. Kemudian di ruas kanan terdapat matriks kekakuan keseluruhan yang sudah mempertimbangkan kondisi batas tadi dan vektor displacement. Adapun vektor yang displacement yang kita cari adalah pada nodal 1, 2, dan 3, 4. Juga berukuran 24 kali 1. Untuk mendapatkan elemen vektor perpindahan pada nodal 1, 2, 3, dan 4, maka kita akan menginverskan matriks kekakuan keseluruhan yang ditampilkan dalam tampilan sebelumnya. Kemudian kita kalikan dengan vektor gaya atau vektor beban-beban yang bekerja. Sehingga berturut-turut kita dapatkan untuk U1 adalah 0,02 mm, W1 adalah negatif 0,06 mm, dan untuk rotasi Y1 adalah 0,000047 radian. Sebenarnya di sini masih ada beberapa, ya, ada U2, U3 karena nilainya kecil, maka saya anggap adalah 0. Selanjutnya, menghitung reaksi tumpuan. Nah, untuk reaksi tumpuan, kita mencari reaksi peletakan pada nodal 5, 6, 7, dan 8, yaitu pada tumpuan jepit, ya. Nah, di sini elemen vektor dari batang 5, 6, 7, dan 8 kita letakkan pada ruas kiri. Kemudian pada ruas kanan ada matriks kekakuan, di mana untuk penomoran baris elemen itu mengikuti vektor gaya, sementara untuk kolom, penomoran kolomnya, jadi U1, P1, θ 1-nya mengikuti elemen vektor displacement. Nah, di sini berturut-turut kita dapatkan reaksi tumpuan, reaksi normal arah 5, ya, kemudian lintang arah 5 juga, ya, karena lintang ada 2 di sini, ada yang Y dan yang Z, kemudian momen berturut-turut adalah X, Y, dan Z. Nah, di sini saya tampilkan dalam satuan kilonewton meter. Langkah berikutnya adalah menghitung elemen vektor gaya-gaya dalam, yaitu masing-masing elemen 1, 2, 4, 3, dan elemen 5, 6, 7, 8. Nah, caranya adalah cukup mengkalikan masing-masing matriks transformasi elemennya dengan matriks kekakuan global elemen dan elemen vektor displacement yang bersesuaian. Contoh, misalkan elemen 2 dan 4, kita dapatkan matriks transformasi elemen 2 dan 4, kemudian kita kalikan dengan matriks kekakuan global masing-masing elemen 2 dan 4. Kemudian untuk elemen 2, vektor displacement-nya adalah U2, V2, V2, dan seterusnya sampai dengan U3, V3, θ, Z3. Berikut adalah perbandingan antara pemodelan numerik dengan menggunakan salah satu program komputer berbasis metode elemen hingga dengan metode kekakuan langsung, ya. Di sebelah kiri kita lihat hasil elemen vektor displacement-nya, ya, dari metode kekakuan langsung. Kemudian pada salah satu nodal, yaitu pada nodal 1 dari program komputer berbasis metode elemen hingga. Untuk arah relatif sama, ya, dengan nilai besaran kurang lebih kalau di matriks kekakuan di metode kekakuan langsung untuk yang nilainya sangat kecil, yaitu misalkan 10 pangkat min 18 gitu, ya, 10 pangkat 3 min 11, itu saya nolkan. Berikut kita akan membandingkan reaksi tumpuan hasil program komputer berbasis finite element dengan reaksi tumpuan dari hasil analisis struktur metode kekakuan langsung. Di sini saya akan menjelaskan kembali bahwa reaksi tumpuan diperoleh pada metode kekakuan langsung untuk sistem portal 3 dimensi tidak serta-merta merupakan hasil perkalian matriks kekakuan dengan vektor displacement yang didapat. Di sini ada proses bahwa pada masing-masing vektor reaksi tumpuan, kita ketahui bahwa pada tumpuan jepit itu bekerja gaya normal, ya, gaya normal, kemudian
ada gaya lintang untuk arah Y dan arah Z. Berikut momen-momennya. Nah, namun bagaimana kita mendapatkan gaya-gaya yang lain? Karena kalau kita hanya mendapatkan dari proses perkalian, tentu saja nilainya sangat kecil. Nah, di sini kita akan mendapatkan reaksi-reaksi lain sebagaimana aturan sistem analisis struktur portal bahwa gaya-gaya tersebut kita jumlahkan, ya, kita ambil dari nilai gaya-gaya dalam dan nilai momen yang dihasilkan dari gaya luar. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan free body diagram berikut ini yang dihasilkan dari gaya-gaya dalam. Dan kita ketahui bahwa gaya dalam itu bekerja sesuai dengan orientasi elemennya atau dalam sistem koordinat lokal. Nah, tentu saja pada masing-masing elemen, ya, pada sistem portal ini kita ketahui bahwa reaksi tumpuan akan sangat berpengaruh sekali dengan gaya-gaya normal yang dihasilkan oleh elemen-elemen yang berhubungan dengan kolomnya. Nah, kemudian dengan adanya juga persamaan momen, karena sistem struktur kita ada statis tertentu, maka nilai itu juga akan sangat mempengaruhi dari hasil reaksi tumpuan sebagaimana yang kita dapatkan pada tampilan sebelumnya. Berikut berturut-turut adalah gambar diagram gaya-gaya dalam, ya, mulai dari NFD atau normal force diagram atau gaya-gaya aksial, ya. Di sini kita dapatkan nilai-nilainya dari program komputer, ya, berbasis finite element. Kemudian kita dapatkan juga gaya lintang, ya, atau shear force diagram, dan diagram gaya momen lentur atau bending moment diagram atau kita kenal dengan BMD. Nah, di sini kita dapatkan memang adalah nilai-nilai momen pada metode kekuatan langsung itu pada join-joinnya atau pada noda-nodalnya. Untuk momen-momen maksimum tentu saja masih harus masuk ke dalam sebuah persamaan momen, ya. Nah, sebuah persamaan momen nanti kita akan bisa mengevaluasi berapa besarnya momen-momen maksimum yang terjadi pada bentang tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendukung channel Unmeanful Project. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, dan selalu dalam iman, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.